Kisah Dewa Agung Jambe, Raja Klungkung, Bab H, bayi dari leluhur Gelgel. Pada suatu malam di pertengahan abad ke-17, ketika angin laut dari Selat Badung berhembus lembut ke pedalaman, seorang bayi lahir di lingkungan istana Gelgel. Bayi itu adalah I Dewa Agung Jambe, keturunan darah biru dari garis dalam Watu Renggong, Raja Agung Bali di masa lampau. Tangisan pertamanya terdengar di antara suara gamelan kecil yang dimainkan para penabuh untuk mengiringi kelahiran pewaris. Para brahmana dan pendeta datang membawa dupa, menyalakan api suci, dan berdoa agar bayi ini kelak menjadi pemimpin yang mampu menjaga warisan leluhur. Sejak kecil, Jambe dilingkupi nuansa sakral. Ia tumbuh di puri yang penuh aturan, belajar tata krama istana, dan menyerap ajaran dari kitab-kitab Weda serta lontar-lontar Jawa kuna. Gurunya, seorang brahmana tua bernama Ida Pedanda Bujangga, kerap menasihatinya. Anakku, darahmu adalah darah raja. Ya, tetapi ingatlah, raja bukan hanya yang berkuasa, melainkan yang mampu melindungi rakyatnya. Kekuasaan tanpa welas asih hanyalah bayangan yang mudah runtuh. Bab 2, bayang-bayang Gelgel. Saat Jambe beranjak remaja, istana Gelgel mulai diguncang keretakan. Para bangsawan berebut pengaruh. Para raja kecil di Bali yang dulu tunduk mulai bangkit menuntut kemerdekaan. Gelgel, yang dulu bagaikan mercusuar, kini hanya tinggal pendar redup. Jambe menyaksikan sendiri keributan di Balairung, pertengkaran para bangsawan, perebutan hak waris, bahkan prajurit yang saling berkhianat. Hatinya terluka, sebab ia tahu leluhurnya pernah menguasai tanah dari Bali hingga Lombok. Ini semua itu runtuh. Malam-malam ia duduk sendirian di halaman istana, menatap bulan dan bersumpah dalam hati, aku tidak akan membiarkan kejayaan leluhur lenyap begitu saja. Jika Gelgel runtuh, maka dari reruntuhannya akan lahir istana baru. Bab terakhir, jalan menuju Klungkung. Ketika situasi Gelgel kian rapuh, Jambe yang sudah dewasa mengumpulkan pengikut setia. Mereka adalah para bangsawan yang masih menghormati darah dalam Watu Renggong. Dengan dukungan itu ia memutuskan meninggalkan Gelgel dan membangun pusat baru di tanah yang subur dan strategis, di dekat sungai besar yang mengalir tenang. Pada tahun 1686 Masehi, ia mendirikan Puri Semarapura di Klungkung. Puri itu megah dengan tembok tinggi, balai agung, dan taman yang indah. Ia menamainya Semarapura, tempat suci Dewa Asmara, sebagai lambang keharmonisan. Dari hari itu ia resmi menyandang gelar Dewa Agung Jambe, Raja pertama Klungkung. Walau kerajaan kecil-kecil lain seperti Mengwi, Karangasem, Buleleng, dan Bangli tumbuh dengan kekuatan militer, Klungkung dipandang sebagai pusat legitimasi. Karena garis keturunannya, semua Raja Bali masih mengakui Dewa Agung Jambe sebagai Raja Agung tertinggi. Bab Wanfo membentuk tatanan baru. Sebagai Raja, Dewa Agung Jambe tahu bahwa kekuatan bukan semata-mata terletak pada jumlah prajurit, melainkan pada kewibawaan. Ia menciptakan sistem hierarki baru, di mana Raja-Raja Bali boleh memerintah wilayahnya masing-masing, tetapi keputusan tertinggi ada di Klungkung. Ia menegakkan hukum adat dengan pengawasan Brahmana. Sengketa antar kerajaan diselesaikan di Balai Agung Klungkung. Banyak raja kecil yang datang membawa persembahan, memohon restu atau mengajukan perkara. Dengan begitu, Klungkung menjadi pusat keadilan, bukan sekadar pusat kekuasaan. Selain itu, ia membangun kembali rasa persatuan. Ia sering menggelar upacara besar di Puri Semarapura, mengundang raja-raja tetangga, serta memimpin ritual agama Hindu Bali. Upacara ini bukan hanya persembahan kepada para dewa, tetapi juga sarana mempererat ikatan politik. Bab V, sang pelindung seni dan budaya. Dewa Agung Jambe sangat mencintai kebudayaan. Ia mendukung para seniman untuk menciptakan karya, tari-tarian sakral seperti Sanghyang Dedari dan Topeng. Sidakarya semakin dikukuhkan perannya dalam upacara. Para penulis lontar disokongnya agar menyalin ulang kakawin-kakawin Jawa kuna seperti Ramayana dan Mahabharata. Ia pun memperhatikan rakyat kecil. Ia sering menyamar keluar puri pada malam hari, mendengarkan keluhan mereka. Dari rakyat ia belajar bahwa raja harus hadir bukan hanya di singgasana, tetapi juga di sawah, di pasar, dan di pura. Karena itulah rakyat Klungkung mencintainya. Bab V, menjaga keseimbangan Bali. Meski dihormati, Jambe tak luput dari tantangan. Dari Mengwi muncul ancaman perluasan pengaruh. Raja Mengwi pernah mencoba menggugat legitimasi Klungkung, tetapi Jambe meredamnya lewat diplomasi. Dari Karangasem, yang berkembang menjadi kerajaan kuat dengan pasukan perkasa, hubungan terjalin antara persaingan dan penghormatan. Walau beberapa kali terjadi gesekan, Karangasem tetap menundukkan kepala di hadapan nama besar Klungkung. Dari Buleleng dan Bangli, Jambe menghadapi raja-raja yang berani menentang, tetapi dengan wibawa ia mampu menjaga Bali dari perang besar yang bisa menghancurkan semua kerajaan. Ia memahami bahwa Bali adalah pulau kecil dengan banyak ambisi. Jika setiap raja hanya memikirkan kuasanya sendiri, maka darah akan terus mengalir. Karena itu,
Ia memilih jalan keseimbangan kuasa, membiarkan kerajaan-kerajaan berdiri, namun tetap menjadikan Klungkung pusat tertinggi. Bab sebelum tahun-tahun senja. Seiring berjalannya waktu, rambut Dewa Agung Jambe mulai memutih. Ia sering duduk di balai puri, ditemani angin sore dan suara gamelan, merenungi perjalanan hidupnya. Dari anak yang tumbuh di reruntuhan Gel-Gel, ia berhasil mendirikan kerajaan baru yang dihormati. Pada awal abad ke-18 usianya makin renta, namun ia masih menjadi panutan. Raja-raja muda dari seluruh Bali sering datang memohon restu. Mereka tahu, selagi Dewa Agung Jambe hidup, Bali masih memiliki pusat penopang. Akhirnya pada tahun 1710 Masehi, ia wafat dengan tenang. Gongpuri dipukul bertalu-talu, rakyat berkumpul di Semarapura, menangis melepas sang raja. Jenazahnya diupacarai dengan penuh kehormatan, sesuai adat agung leluhur. Babapsi, warisan sang raja. Dewa Agung Jambe meninggalkan warisan yang tak ternilai. Puri Semarapura sebagai pusat budaya, politik, dan spiritual Bali. Legitimasi Klungkung sebagai kerajaan tertinggi, simbol persatuan di tengah kerajaan-kerajaan kecil. Pelestarian budaya, lontar, tari sakral, dan hukum adat. Wibawa leluhur yang membuat nama dalam Waturenggong tetap hidup melalui dirinya. Walau kemudian Bali akan mengalami pergolakan besar, hingga kedatangan Belanda di abad-abad selanjutnya, nama Dewa Agung Jambe selalu dikenang sebagai Raja Agung yang mengembalikan martabat pulau ini setelah kejatuhan Gel-Gel. Epilog. Kisah hidup Dewa Agung Jambe adalah kisah kebangkitan dari kehancuran. Dari reruntuhan Gel-Gel, ia membangun Klungkung. Dari darah leluhur, ia mencipta legitimasi baru. Dan dari cintanya pada rakyat, ia meninggalkan warisan yang bertahan berabad-abad. Ia bukan hanya raja, tetapi juga penjaga warisan leluhur, pelindung budaya, dan lambang kesucian kuasa di Bali. Yang dilakukan Dewa Agung Jambe semasa hidupnya. 1. Mendirikan kerajaan Klungkung. Setelah keruntuhan Gel-Gel, ia mendirikan pusat kekuasaan baru di Klungkung. Pada tahun 1686, ia membangun Puri Semarapura, yang menjadi istana dan simbol kebangkitan dinasti baru. 2. Menjadi Raja Agung tertinggi di Bali. Meski tiap kerajaan kecil seperti Mengwi, Karangasem, Buleleng, Bangli punya raja sendiri, Dewa Agung Jambe diakui sebagai raja tertinggi karena ia keturunan langsung dalam Waturenggong. Semua raja lain menghormati Klungkung sebagai pusat legitimasi. 3. Menegakkan hukum dan keadilan. Di masa pemerintahannya, Klungkung dijadikan pusat hukum adat dan agama. Sengketa antar kerajaan bisa dibawa ke Klungkung untuk diselesaikan. 4. Melindungi agama Hindu Bali. Mendukung Brahmana, pendeta, dan upacara-upacara besar. Memperkuat hubungan antara kerajaan dan pura. Menjadikan Klungkung pusat spiritual selain politik. 5. Mengembangkan seni sastra dan budaya. Menyokong penyalinan kembali lontar-lontar klasik Jawa kuno. Melestarikan tari sakral dan tradisi upacara. Menjadikan Klungkung pusat kebudayaan Bali. Niri menjaga keseimbangan politik Bali. Menghadapi kerajaan-kerajaan ambisius seperti Mengwi dan Karangasem dengan diplomasi. Menghindari perang besar yang bisa menghancurkan Pulau Bali. Menjadi penyeimbang kuasa, bukan penakluk. 7. Memberikan legitimasi abadi. Setelah wafat, semua Raja Klungkung selalu diakui sebagai Raja Agung tertinggi Bali. Meski tidak memerintah secara militer, ia meninggalkan warisan berupa wibawa dan simbol kesatuan Bali. Kesimpulan, semasa hidupnya, Dewa Agung Jambe mendirikan Klungkung, mengembalikan martabat leluhur Gel-Gel, menjaga hukum dan adat Bali, melindungi agama Hindu Bali, mengembangkan seni budaya, serta menjadi pusat legitimasi politik dan spiritual seluruh Bali. Aku melihat Bali bukan sebagai pecahan kerajaan-kerajaan kecil, melainkan sebagai satu tubuh dengan banyak anggota. Jika satu bagian sakit, bagian lain ikut merasakan. Tugas Rajak adalah menjaga agar tubuh itu tidak tercerai-berai oleh ambisi pribadi. Hukum bukan dibuat untuk menakuti, melainkan untuk menuntun. Jika hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka kerajaan akan runtuh. Tetapi bila hukum adil, maka rakyat akan percaya bahwa rajanya berdiri di sisi mereka. Seorang raja tidak harus selalu menghunus keris. Ada kalanya suara tenang lebih kuat daripada senjata dan wibawa lebih tajam daripada besi. Yang menjaga pulau ini tetap berdiri bukan peperangan, melainkan keseimbangan. Puri Semarapura bukan sekadar istana dari batu dan kayu. Ia adalah lambang tekad bahwa dari kehancuran bisa lahir kejayaan baru. Barang siapa membangun dengan hati akan mewariskan lebih dari sekadar tembok. Ia mewariskan martabat. Aku lahir dari reruntuhan Gel-Gel, dari debu kehancuran leluhurku.
Tetapi Abu Daudata bukanlah akhir, melainkan benih yang akan tumbuh kembali. Seorang raja dan sejati bukan hanya pewaris tahta, melainkan pewaris tanggung jawab untuk menyalakan kembali api yang hampir padam. Kelak, setelah aku tiada, jangan tangisi tubuhku. Lihatlah kelungkung yang berdiri, lihatlah Semarapura yang hidup, dan lihatlah rakyat yang masih bernyanyi dan menari dalam upacara Dot Suci. Di sanalah aku hidup, bukan di Dot Nisan, melainkan di warisan. Janganlah seorang raja mabuk oleh dot darah leluhurnya. Darah agung memang memberi legitimasi, tetapi legitimasi itu akan sirna jika ia tidak dibuktikan dengan perbuatan. Raja don sejati bukan hanya lahir dari garis don keturunan, melainkan dari sikap yang menjaga rakyatnya. Aku tidak ingin dikenang sebagai raja yang menaklukkan tanah, melainkan sebagai raja yang menjaga hati. Sebab tanah bisa direbut kembali, tetapi hati rakyat yang terluka sulit dipulihkan. Dan kerajaan sejati berdiri di atas cinta rakyatnya, bukan semata benteng dan prajurit. Seni, tari, dan lontar bukanlah hiburan semata. Mereka adalah napas leluhur, doa yang bergerak dalam wujud manusia. Barang siapa menjaga budaya, ia sebenarnya sedang menjaga jiwa bangsanya agar tidak hilang di telan waktu.